Oke, welcome back to another daily coding videos. Kali ini kita bakal lanjutkan dengan kelas dan objek di PBO. Jadi di pertemuan kemarin sudah ada intro tentang di video sebelumnya ya. Jadi teman-teman dapat teori tentang apa itu PBO, OOP itu kayak gimana. Mudah-mudahan paham gitu ya. Walaupun itu masih overview banget, maka sekali lagi saya ingatkan bahwa slide itu, materi itu harapannya dibaca di rumah, dan mari kita pelajari lebih dalam dan kita diskusikan lebih jauh ketika kita di kelas. Oke? Sekali lagi saya ingatkan, penting untuk teman-teman belajar sebelum kelas dimulai. Oke, sekarang kita bermain di kelas dan objek. Apa sih kelas dan objek? Tadi kan kemarin di video sebelumnya adalah eh, kita main objek, kita main kelas. Kelas adalah blueprint, objek adalah ini dan segala macamnya. Nah, ini gimana sih? Realnya projectnya di dunia nyatanya seperti apa? Jadi sekali lagi, kelas adalah prototype atau template dari objek. Sebuah kelas mempunyai anggota yang terdiri dari atribut dan metode, gitu kan. Atribut adalah field identitas yang kita berikan pada kelas. Contoh, kalau misalkan ada kelas mahasiswa, atributnya adalah nama, nim, alamat. Dah, gitu kan. Metode dapat kita artikan sebagai semua fungsi ataupun prosedur yang merupakan perilaku atau behavior dari sebuah kelas. Ingat, perilaku atau behavior dari sebuah kelas. Nih contohnya, jadi template-nya kayak gini. Ada nama kelas, ada nama atribut, tipe datanya apa, nama atribut, tipe datanya apa, segala macam. Ingat teman-teman, ini berlaku untuk semua bahasa pemrograman. Jadi kelas diagram, kalau semua bahasa pemrograman itu mengaku bahwa dia itu bisa menggunakan OOP, maka kelas diagramnya itu kayak gini. Jadi jangan tanya lagi tuh nanti, oh saya pakai PHP pak, kelas diagramnya kayak gimana? Ya sama aja, no problem, podo wae, gak ono bedone. Jadi belajar tentang OOP akan lebih dalam ketika teman-teman belajar memahami konsepnya instead of cara ngodingnya. Makanya di video sebelumnya saya ngasih tahu bahwa akan lebih banyak atau akan lebih lama mendesain kelasnya instead of bikin codingannya. Bikin codingannya kalau kelas diagramnya sudah clear, itu bentar banget. Makanya antara senior programmer dengan programmer yang biasa, yang cuma nerima spek terus ngodingin teksnya, itu beda bayarannya guys. Nah oke, kita lanjutin. Di sini ada kelas, nama kelasnya ada, atributnya apa aja, ini ya. Nah, mungkin nanti akan teman-teman temukan simbol-simbol plus, ada simbol tilde atau minus atau apa gitu ya. Itu hiasannya UML. Nanti pelajarin sendiri. Di sini adalah daftar metodenya. Jadi metodenya apa aja di sini ada. Oke, kita lanjut. Nah, aturan menulis sebuah kelas. Jadi setiap bahasa pemrograman itu punya rule sendiri-sendiri. Nah, idealnya ini aturan ideal kalau kita konekin dengan bahasa pemrogramannya Java nih di konteks yang ini. Jadi dia harus dimulai dengan huruf besar, ya. Dia disambungkan dengan, jika lebih dari satu kata maka disambungkan ya dengan setiap huruf di awalnya menggunakan huruf besar. Ini apa? Snake case atau camel case? Saya nggak tahu. Intinya namanya itu harus sesuai dengan nama filenya juga. Harus dengan huruf besar. Implementasinya kayak gimana ya, kayak gini. Jadi nanti contoh kalau mau kelas mahasiswa maka public kelas mahasiswa. Nggak mesti public juga, jadi nanti tergantung teman-teman mau ngasih apa ya, akses modifier apa gitu ya. Nah ini sini ya, ini namanya modifier, ini kelas, nama kelasnya apa. Kemudian contoh nih ya, nah ini latihan 1. Nah ini latihan ini nanti harusnya dikerjakan dulu ya, nanti digarap sendiri deh. Walaupun nanti mungkin ada jawabannya di slide ini ya, ada nggak sih? Oh nggak ada. Nah jadi semua project itu diawali dengan user requirement. Jadi kalau teman-teman mengira saya akan hidup di dunia IT, kemudian saya akan cuma ketemu komputer sama text editor, enggak. Jadi kamu harus ketemu klien, jadi kamu harus ketemu orang, dan kamu harus nyari user requirement-nya, terus tanya. Nah, harus bisa ngomong, harus tahu teknik wawancara yang benar gimana, sehingga user itu mengeluarkan segala onak duri dalam pikirannya gitu ya. Nah, itu wajib bisa. Jadi kalau kamu cuma berpikiran bahwa kamu orang IT dan harus bisa ngoding, iya. Tapi kalau mau orang IT dan kamu cuma akan ngoding, enggak. Ya. Jadi IT itu luas, guys. Oke. Jurusan Teknologi Informasi akan membangun sistem informasi pemberian nilai secara online kepada setiap mahasiswa yang menempuh perkuliahan. Nah, setiap nilai pada kuliah yang diberikan dalam sistem diberikan secara langsung oleh dosen yang bersangkutan. Dari sistem ini diharapkan mahasiswa akan lebih mudah untuk melakukan evaluasi terhadap setiap mata kuliah yang pernah diikuti. Nah, ini ya.
identifikasi kan ada beberapa kelas yang bisa dibuat dari sistem di atas, implementasikan kelas diagram dalam bahasa pemrograman Java. Ini oversimplified. Jadi kalau teman-teman cari lebih dalam lagi, nanti akan teman-teman temukan bahwa ada template tuh. Jadi yang di live stream saya kemarin, saya SI siapa, pingin dapat apa atau melakukan apa sehingga saya dapat apa. Jadi as a user, I want to do something so I can get benefit from the system. Nah, itu yang perlu dilatih untuk mencari. Nah, ini mengidentifikasi mana kelas yang bisa dijadiin kelas dan relasi antara kelas itu. Nah, itu nanti pekerjaannya sistem desain. Tapi karena kita mata kuliah yang basic OOP gitu ya, nanti akan kita explore lebih dalam di praktikumnya, teman-teman. Nih, nah, aturan penulisan atribut juga ada huruf kecil. Ini spesifik untuk Java, jadi mungkin akan mirip dengan bahasa pemrograman lain, mungkin akan berbeda. Nah, kayak gini, modifiernya apa, tipenya apa, atributnya mana gitu ya. Public integer name, public string nama, public string alamat gitu ya. Tapi kalau di Dart dia ada yang pakai var, pakai cons, pakai final gitu kan. Nanti kalau di JavaScript beda lagi, var let cons. Nah, itu teman-teman harus kuasai itunya. Tapi secara object orientednya sama, no problem, nggak ada bedanya. Jadi tanamkan di mata kuliah ini, walaupun nanti codingannya pakai Java atau malah nanti implementasinya pakai PHP, yang perlu dipegang adalah konsep object orientednya, bukan bahasa pemrogramannya. Sekali lagi ya, saya ingatkan. Oke, tambahkan secara lengkap atribut pada setiap kelas. Oke, yang sudah pada identifikasi latihan sebelumnya. Jadi nanti teman-teman perlu latihan ini, diidentifikasikan, dapatkan apa gitu ya. Nah, metodenya adalah tipe metode data void, bisa macam-macam ya. Yang bukan void, ini functional programming, bukan functional programming, structural programming, sama standar ya. Ada yang void itu tidak pakai return. Kalau ada integer, berarti integernya harus dikasih return, dan returnnya itu harus relate dengan tipe datanya di sini ya, modifiernya, bukan modifier, apa ini? Yes, tipe datanya lah gitu ya. Harusnya ini solve di mata kuliah pemrograman basic ya. Nih, ini loh, modifier, tipe data, nama metode, daftar argumen. Nah, ini standar banget template-nya. Dan aturan penulisan metode sama gitu ya, pakai huruf kecil, standar sih ini. Rasanya nggak perlu dikasih tahu deh buat teman-teman, kayaknya udah bisa. Kalau nanti teman-teman bingung masalah ini, boleh didiskusiin di kelas. Nih contohnya, public void tampil, melakukan sesuatu. Kalau yang ada, ini modifier ya. Sorry, ini tak kasih dulu ini deh. Dan ini modifier, ini tipe data, ini metodenya, ini list of argumennya. Setiap kalau ada ini tipe datanya bukan void, maka harus ada return. Di mana return dan returnnya itu harus relate antara yang ada di nama function dengan yang di-returnkan oleh function. Ini basic knowledge masalah dasar pemrograman kayaknya. Nah, objek, ini menarik. Nah, ini baru agak beda. Objek adalah instansiasi dari sebuah kelas ya. Kita nge-new nama kelas pakai konstruktor. Di sini konstruktor, guys. Nah, mahasiswa juga new mahasiswa. Sebentar, kita coba ya. Nah, ini dia hasilnya. Ini dia kelas mahasiswa, punya name, nama, alamat. Di sana ini adalah atribut. Kemudian ada ini functionnya. Tapi di sini tidak ada konstruktornya. Nah, kalau kita pakai bahasanya defaultnya Java, dia akan selalu membuatkan sebuah default konstruktor di mana konstruktornya itu isinya kosongan. Oke, ini ada public class tampil mahasiswa. Nah, ini adalah main class-nya. Jadi di sini nanti kita nge-new instance satu mahasiswa, kemudian kita print biodata mahasiswanya. Ini oversimplified banget ini sampelnya. Nanti teman-teman tolong latihan dan pastikan nanti kita diskusi lebih dalam masalah yang tadi dicoba itu. Nah, untuk menghandling error juga bisa pakai try catch. Try catch ini bisa macam-macam. Ada beberapa best practice masalah try catch. Nanti tolong teman-teman pelajarin dulu, nanti kita diskusiin di kelas. Jadi try catch ini penting gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan ada sesuatu yang
nggak pas di aplikasi, try catch-nya nggak bener, nanti salah tuh hasilnya. Oke, next. Kita lanjut lagi. Nih, kita bisa dapat nih, bisa buat multiple try catch, terus kita bisa kasih finally, dan kita bisa membuat exception sendiri, di samping exception-nya yang bawaannya Java. Nah, itu baru kerasa asiknya. Oke, lanjut. Nah, ini latihan ketiga ya. Buatlah implementasi dengan menggunakan bahasa pemrograman Java dari soal berikut. Itu ada kelas persegi dengan atributnya. Nah, di sini tuh guys, ini kan sudah dikasih tahu kelasnya ya gitu. Itu berarti itu cuma mengimplementasikan code doang. Tapi nanti di dunia nyatanya teman-teman itu harus menganalisis gimana kok bisa keluar kelas namanya persegi. Nah, gimana kok bisa keluar kelas yang atributnya ini. Nah, itu nanti yang menjadi tantangan yang paling menarik. Kalau ini mah gampang aja nih. Bikin kelas persegi, dapat 3 metode ya. Metode data persegi untuk menampilkan data panjang sisi dan sisi dari persegi tersebut. Oh, gampang. Luas persegi, hitung luas, hitung keliling. Tampilkan data persegi, nilai luas persegi, dikeliling persegi, ditampil persegi. Ini 5 menit lah. Selesai. Ya. Oke. End of the slideshow. Jadi, ini latihan untuk teman-teman bisa membuat yang namanya kelas dan objek, dan mempunyai ada kelas main-nya. Ini latihan sederhana aja, dengan soal-soal yang oversimplify banget. Harapannya teman-teman bisa latihan, dimakan pelan-pelan ya, dipahami pelan-pelan, tidak langsung terlalu besar gitu ya. Nah, nanti untuk studi kasus yang lebih advance, kita bisa diskusikan di dalam kelas. Jadi, sekali lagi saya ingatkan, pelajari duluan, dan kita diskusikan di kelas, sehingga kelas itu jadi lebih asik ya. Dan terkait PDBL-nya, Product Based Learning-nya, Project Based Learning-nya, teman-teman tolong mulai menganalisa apa yang akan teman-teman gunakan di dalam produknya nanti. Gimana objeknya, mana kelasnya, mana interview usernya, kemudian dari situ bisa ditemukan user requirement-nya apa, kemudian baru kita jabarkan menjadi sebuah kelas diagram. Dari kelas diagram nanti kita masuk ke codingannya. See you in the next videos.